selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Wah, ini lumayan cerah banget hari ini ya. Kita ketemu lagi di acara Breakfast, bincang kasih fakultas lewat podcast. Oke. Nah, kita akan review lebih jauh ya, sesuai dengan temanya ini berwirausaha ya, tapi tetap memilih untuk kuliah ya. Kita akan bahas itu ya, tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu nanti videonya untuk prodi teknik kimia. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Ain't nobody here know you like I do. Ask all your friends if they know about your size of shoes. How you like to cry when you laugh when you off the booze. I moved on but I still remember a thing or two. I know you said give me a hug and I said give me a break. I wasn't trying my best, all the mistakes that I made, I'm learning that it ain't the right move. Learn from my mistakes, ain't that what the adults do? We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Hey, yeah. Bet you got nobody round to make your day better, sun brighter. Don't got too much time, so girl, let's fun now and talk later. Put your pride aside and let me in. You know I got better sins. You so good at self-control, but maybe now it's time for change. I've been alone for so long, got the one, didn't realize good ones exist in the world till I lost one. Eye for an eye makes the whole world go blind. Things I would get to feel your lips for the last time. Go and hang with your friends, I put this bullshit to end. I wait on your parade and I just wish you the best. I think it's time for me to bounce soon. I just wish I had someone to say I'm home to. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Kita kenalan dulu nih. Di sini kita sudah sama narasumber kita. Yang pertama ada, aku panggilnya apa ya? Kakak ya? Kakak aja ya? Kakak aja ya? Kakak Nurul Hermawati ya. Silakan Kak, diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu ya, silakan. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hermawati. Saya dari jurusan Teknik Kimia, angkatan 2017. Alhamdulillah hari ini saya sudah yudisium dan alhamdulillah. Ya, saya berasal dari Bekasi, Pak. Bekasi. Ya. Planet? Ya, Planet. Oh, Planet Bekasi. Planet Bekasi yang sangat panas. Panas ya. Tapi masih di Jawa Barat ya? Masih Jawa Barat. Terpencil tapi Pak. Terpencil. Iya. Sama kan Cimahi juga terpencil. Iya. Terus gimana nih? Saat ini tadi sudah yudisium, lulus ya? Wah, alhamdulillah banget. Jadi bertambah lagi satu sarjana hari ini ya. Baik, yang kedua kita punya Muhammad Dafa Abdillah. Dia dari Seoul, Korea. Dari Seoul, Korea. Dia ini sempat viral
viral aku lihat di Tribun ya, di TikTok juga, di Tribun Jabar, ada di Kompas juga loh, Kompas TV loh. Wah luar biasa. Silakan Mas Dapa diperkenalkan lebih lanjut ya. Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Muhammad Dava Abdillah. Aku dari Cimahi, terus kuliah di Unjani, dari teknik kimia juga. Terus suatu kehormatan banget ya Pak bisa diundang ke acara berikut ini ya. Padahal masih maba. Yang penting masuk teknik kimia ya. Jadi teman-teman kita masih membuka pendaftaran ya, tetap promo. Masih membuka pendaftaran untuk Pandai Servis, sekarang daftar. Hari ini lulus ya. Jadi sampai tanggal 16 September silakan kunjungi di pmb.unjani.ac.id atau kunjungi juga Instagram kami di pmb.unjani. Dan ke nomor layanan di 0811 2497890 dan 0811 2497899. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya. Kita langsung tanya-tanya. Mungkin di luar sana kita udah berapa? Sapa dulu deh permisannya ya, kita bareng. Halo semua ya. Selamat pagi ya. Jadi pagi ini kita punya tadi dua icon ya, icon di mana icon ini memulai karirnya ya, berwirausaha sambil kuliah. Gimana nih? Aku mau tanya dulu deh ke siapa dulu ya. Tapi sejak kapan sih mulai berwirausaha? Kemudian usaha apa yang kalian jalani nih saat ini? Kemudian aktivitas sehari-harinya usahanya seperti apa, Pak? Online atau offline atau gimana gitu ya? Silakan ceritakan dari siapa dulu. Ladies first mungkin ya. Oke. Ini ceritain pengalaman aku. Boleh. Jangan curhat dong ya. Ke Mama Deli aja kan. Iya. Ya silakan. Jadi mulai aku usaha tuh semenjak pandemi Pak. Oke. Berarti 2 tahun ke belakang gitu ya Pak. 2 tahun ke belakang karena memang aku dari keluarga yang sederhana gitu maksudnya, terus orang tua aku juga kena terdampak COVID. Jadi kan kuliah tuh harus tetap berjalan gitu ya Pak. Betul sekali. Harus tetap berjalan. Terus uang fotokopian harus ada, ya Pak. Iya, uang fotokopian harus ada, uang botol harus ada juga Pak. Jadi aku gimana caranya itu harus aku terpenuhi semuanya gitu Pak. Life must go on. Ya benar Pak. Love juga nggak? Iya pakai love dong. Oke, lanjut. Terus kemudian aku mulai berpikir harus gimana ya aku namanya tuh aku harus punya bekal, harus punya uang fotokopian juga. Betul. Terus selama 2 tahun kemarin kan aku masih sibuk nge-lab Pak. Yang 1 tahun ke belakang aku sibuk dengan skripsi. Jadi otomatis uang fotokopi harus terus berjalan ya. Terus usaha yang aku jalani itu di bidang kuliner Pak. Oke, kuliner ya. Untuk tahun pertama itu aku jualan sambal cumi Pak. Sambal cumi. Wah. Terus yang sama nasi panas enak. sambal cumi. Terus yang di tahun kemarin 1 tahun terakhir tuh aku jualan taichan. Sate taichan ya. Tapi masih skala teman-teman aja sih Pak. Belum kayak Dava mungkin udah berpengalaman. Iya. Karena teman-teman juga banyak di lab, jadi aku ini gitu. Terdekat dulu deh ya, sebelum ke yang lain. Mudah-mudahan dari situ bisa ordernya gitu ya. Amin. Oke. Terus gimana lagi? Hanya di itu aja? Di percumian tadi atau enggak? Ada lagi? Sate taichan. Terus rice bowl juga. Wah, luar biasa. Langsung aku belum sarapan nih. Karena emang hobiku masak Pak. Oke. Orang tua aku juga di bidang kuliner juga. Di situ usaha bidang kuliner juga. Seperti itu Pak. Terus apa lagi ya? Bingung kira-kira. Tadi nah ini gimana itu prinsipnya order dari teman-teman atau ada juga misalnya yang teman-teman mungkin ada juga yang di Bekasi atau bawa langsung dari Bekasi produknya atau bagaimana? Itu juga harus ceritain. Jadi kan memang pas awal-awal pandemi ada yang PPKM gitu ya Pak. Jadi aku masih di kosan. Nah pas di kosan tuh masih sistem PO. Sistem PO ke teman-teman aja. Terus setelah 1 tahun terakhir kemarin aku pulang ke Bekasi. Jadi
Aku jualannya di Bekasi gitu di rumah. Jadi ke teman-teman Bekasi, ke teman-teman teman-teman dimanapun itu. Iya, tetap berjalan. Seperti itu, Mbak. Oke, terus gimana lagi? Dikit lagi? Ada lagi? Oke, jadi intinya tidak mengganggu aktivitas kita kuliah ya. Jadi kuliah tetap jalan, tapi bagaimana nih supaya kuliah tetap jalan di akhir-akhir semester ya? Kita juga harus punya uang atau minimal bekal buat sendiri, tadi memenuhi fotokopian lah, terus beberapa tugas yang misalnya kuota juga ya, dan itu juga menjadi bekal Kak Nurul nih di sini untuk lulus ya. Wah, alhamdulillah sekali ya, akhirnya dengan tadi jadi ada kenangan tersendiri, ada sate taichan terus sambal cumi itu membawa kelulusan ya. Baik, yang kedua ya, kedua ini sempat viral, tadi saya udah bahas, sempat viral juga. Kalau di udah pasti kuliner nih ya, karena ini udah pasti kuliner ya, di beberapa medsos juga kami terus terang dari medsos itu langsung paling orangnya. Ya, oke, silakan Mas Gapa untuk memperkenalkan kesibukannya, wirausahanya apa, mungkin teman-teman belum tahu banyak juga, silakan Boleh cerita sedikit ya? Ya, cerita banyak juga. Sebenarnya sih aku kalau untuk wirausaha udah mulai dari 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA waktu itu sempat. Umur berapa? Umur 16 tahun loh. Oke. Waktu itu pernah sempat bisnis skincare juga. Skincare. Wah, pantesan ini ya. Glowing ya, Pak. Ya. Kok kalah ya? Oke, kira-kira aku menjadi boyband loh. Gandengnya Suju. Oke, lanjut Pak, silakan. Sempat bisnis skincare, cuman waktu itu kan ya seneng gitu, wah dapat uang nih kan, dapat uang gini. Saya tertarik tuh ikut wirausaha, belajar wirausaha makin kesini. Waktu itu sempat alhamdulillah dikasih kelancaran di bisnis pertama. Cuman karena saya nggak belajar banyak buat itu, jadi hilang aja kayak gitu Pak. Oh gitu, jadi nggak terus tuh di skincare. Nggak sempat waktu itu, alhamdulillah banyak gitu kan, yang banyak gini pegang uang cash tuh waktu itu SMA kan, pegang uang cash banyak, dibawa ke sekolah. Wah, party langsung party. Beliin ayam. Iya, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, belum banyak belajar kan, karena masih muda ya, masih jiwa ingin main, masih meronta sama main game juga ya. Iya. Oke. Terus sudah kayak gitu ya saya lulus SMA, di situ saya nganggur kan kemarin. Ngapain ya ini ya? Selama pandemi berarti? Selama pandemi. Jadi udah lulus SMA tuh? Oh boleh tahu dong SMA-nya dari mana? Saya di SMK 2 Cimahi. Oh SMK 2 Cimahi yang saat ini menyaksikan kita semua, ini beliaunya alumni dari SMK 2 Cimahi ya. Ya jadi jangan ragu untuk masuk ke ujian ini. Ya silakan Mas. Itu kan nganggur tuh kan, pandemi, waduh udah kayak pusing aja di rumah kan. Gegana gitu ya, galau, bunda. Tiap hari malam pulang. Tiap hari malam nih. Iya, nggak ada siangnya. Tiap hari pulang malam kan, udah pusing aja ngapain gitu kan, kerjaan nggak ada, ngelakuin nggak ada, udah aja. Ini kerja di kafe waktu itu. Kerja di kafe juga sampai sekarang. Kafe mana tuh kalau boleh tahu? Di Konegelator Citerep. Oh Citerep Cimahi. Oke, Cimahi Utara ya. Cimahi Utara. Udah gitu ya saya kerja jadi waiter sambil belajar juga kan, saya berkomunikasi dengan banyak orang. Itu kondisinya sekolah tuh? Udah lulus, jadi masih sambil cari-cari. Ya udah beres PPKM lah. Oke. PPKM. Saya jadi waiter waktu itu kan, sempat ya banyak problem lah sama kenal dari orang tua juga. Sebenarnya saya dari orang tua nggak dibolehkan atau nggak disetujui untuk berwirausaha sebenarnya. Enggak gitu. Karena bilangnya sih takut gagal, takut capek lah, udah katanya kuliah aja lah. Belajar bener Ya, gitu ya. sebenarnya sih saya udah dari tahun kemarin ya disuruh masuk Injani. Cuman saya yang iya bang, ini registrasi udah diurusin belum? Udah, karena belum. Gitu. Jadi dari tahun kemarin tuh. Iya, dari tahun kemarin sebenarnya udah dipakai masuk teknik Injani gitu kan. Cuman saya masih bandel karena nyari uang gitu kan. Karena tadi head-on itu masih. Iya, ke head-on itu gengsian itu, langsung gitu. Kerja di kafe lah selama 6 bulan kurang lebih. 6 bulan saya belajar waktu itu. Saya dikontak sama temen tuh, tanya mau nggak ikut bareng katanya. Oke. Siapa nih? Ini mau
camping gitu. Jualan tahu aci katanya. Tahu aci. Iya. Oke. Oh ya wes boleh kata. Jual saya tahu aci saya kayak sistemnya sama kayak dulu masih PO, saya nganter-nganterin sampai ke Cibiru dari sini. Wow, itu jauh juga ya? Jauh kan Cibiru daripada Bekasi. Nganterin lah gitu. Kebetulan kakaknya teman saya itu buka bakso yang kemarin. Oh iya. Itu sebenarnya bakso apa sih? Kalau itu kayak itu tuh kayak mie bakso kampung Pak. Mie bakso kampung. Mie bakso kampung itu adanya di Batu Nunggal Indah. Batu Nunggal Indah di Buah Batu. Wah. Jadi ajakin juga kerjasama sama kakaknya. Kebetulan ya saya juga kan alhamdulillah mendalami di bidang marketing lah ya. Ada pengalaman tadi tuh. Ya, karena belajar dari kegagalan. Iya. Dan saya diajakin waktu itu kan, mau nggak berwirausaha kan? Aku ajarin berwirausaha kan. Udah ayo gitu kan. Saya belajar kali bikin bakso gitu karena yang lebih baksonya enak kan, benar-benar enak. Makanya saya tertarik kan. Saya belajar bikin bakso, belajar main juga, dan lama-kelamaan kan alhamdulillah banyak yang suka. Terus biasa ibu-ibu tuh. Oke. Ya, ibu banyak yang datang suka bakso kan. Kirim story aja. Wah, ibu-ibunya sering nonton drama. Ibu-ibu zaman sekarang kayak gitu. Soalnya nontonnya Everton itu bongkar ya. Ayo silakan lanjut. Udah gitu kan banyak yang minta foto kan. Banyak yang minta foto. Oke. Dari banyak foto itu jadilah viral. Sempat waktu itu sampai di beberapa media juga kan. Iya, Terus sempat kayak di yang kemarin di iNews juga kan, di berbagai TV ngelain juga. Sebenarnya saya juga gak berekspektasi sampai viral itu sih, ya. Kayaknya aku wajah seperti ini jual bakso bakal viral nih, gak ada sebenarnya saya. Tapi ada juga penjual bakso yang viral. Oh gitu. Iya kan waktu itu sama Raffi Ahmad gitu. Oh itu iya, ya. nah itu kebetulan dekat rumahku Pak. Oh, dari Bekasi Iya, juga. Bekasi. Makanya patut kita, tapi nggak masuk media nih. Enggak. Nah itu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya udah itu kan ya udah viral kan begitu. Saya juga nggak berekspektasi sampai bisa viral ini. Oke. Niatnya cuma udahlah pengen buka bakso kayak sekarang Oke. terus nih bakso kan maksudnya gak ada matinya gitu dari kan dari kuliner. Jadi everyone need bakso ya. Iya, everyone need bakso apalagi Bandung kan. Terus saya belajar viral. Saya juga saya pas viral tuh kayak memang iya gitu aku terus para siapa jujur aku juga kayak nggak ngerti masalah. Tapi kalau di Kompas tuh kayak Lee Min Ho. Iya, ini terus siapa banyak gitu kan. Saya bilang memang benar ini kayaknya agak lebay gitu kan. Tapi ya udahlah kalau apa ya selagi. Tapi intinya dengan begitu terus berwirausaha dapat uang akhirnya memutuskan untuk kuliah. Iya. Nah itu yang penting. Wajib. Yang penting itu adik-adik ya. Jadi dimanapun anda berada atau misalnya punya saudaranya, jadi kuliah itu sebetulnya tidak harus meninggalkan meninggalkan hobinya. Ya, kalau hobinya misalnya kalau kita prinsipnya wirausaha itu ya hobinya aja. Misalnya kalau suka kuliner, kita jualannya ya kuliner juga deh gitu. Karena misalnya ya walaupun gak ada yang order aku makan sendiri. Iya. Bisa produknya juga gitu. Terus misalnya kalau bagian fashion gitu kan, jadi misalnya kita jualan, kalau enggak ya kita pakai produk. Ya bisa. Jadi memang tergantung tadi passionnya itu gimana. Jadi tidak menghalangi cita-cita kita untuk tetap kuliah ya. Jadi pendidikan adalah nomor satu. Karena apa? Karena kuliah ini sangat penting di Indonesia terutama di negara maju. Karena persaingan mungkin dulu itu minimal SMA. Nanti minimal D3, minimal S1 sekarang ya. Dengan IPK tertentu, nanti mungkin minimal S2. S3 ya. Jadi tidak mau menutup kemungkinan bahwa kita harus bersaing nih gitu dan tidak meninggalkan pendidikan gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini seru ya. Ini baru 2 pertanyaan tapi ini masih kaitannya dengan wirausaha. Kita sebelum ke yang lain kita wirausaha dulu ya. Oke. Nah, kalian bisnisnya di bidang kuliner. Tadi ada yang sistemnya PO sampai sekarang jaga sendiri ya di kedai atau kios ya. Kios baksonya. Kemudian sampai sekarang masih tadi. Masih pakai mikro. Oh iya. Karena berdua ya. Masih. Jadi jangan khawatir yang suka cumi dan bakso itu memang makanan saya suka sekali ya. Memang cocok di acara breakfast ini sih, sarapan ya breakfast ini. Jadi memang kalian boleh
order ke Instagramnya mereka masing-masing gitu ya. Oke, nanti ada di sini ya, kita sertakan juga ya. Oke, nah tadi jualannya sudah, kemudian mulai wirausahanya tadi ada yang sejak pandemi, kemudian dari kelas 2 SMA. Nah, kira-kira support yang paling terbesar tadi keluarga katanya sebetulnya nggak boleh sih, tapi dengan melihat kalian seperti ini gimana sih? Gitu. Apalagi tadi misalnya Kang Nurul ini akhirnya mungkin bisa memenuhi kebutuhan untuk fotokopi, memenuhi kebutuhan, nah itu gimana sih menurut orang-orang di sekitar? Untuk support yang paling pertama itu yang terpenting keluarga mungkin. Oh, keluarga ya. Itu paling utama banget. Okay. Karena ya mungkin dari orang tua aku emang ini udah nggak bisa gitu, nggak bisa untuk membiayain aku gitu. Oh ya udah gitu. Jadi mereka memang support aku, Teteh mau jualan mah, tapi bisa nggak dengan kamu jualan kuliah kamu itu harus beres gitu. Terus insya Allah bisa, aku bisa tanggung jawab gitu kata aku. Terus ya udah kalau misalkan kamu bisa tanggung jawab, kamu buktiin gitu, buktiin ke mama kalau misalkan kamu bisa gitu kuliah sambil berjualan. Ya kata aku buktiin pas sampai sekarang, sampai di titik ini aku bisa aku kuliah sambil jualan juga gitu kan. Ya intinya gitu sih, support yang paling utama itu keluarga dan doa yang paling penting, doa dari orang tua dan kegigihan diri sendiri. Ya benar Kak, motivasi untuk diri sendiri karena tadi ketika aku butuh, ketika aku latar belakang aku yang mendorong aku itu pasti akan jauh lebih hebat. Ya enggak? Jadi untuk menciptakan aku harus kuliah, aku harus tamat, tapi aku juga suatu sisi harus berjuang nih bagaimana untuk mewujudkan impian itu gitu ya. Oke, ya sekarang Mas Dapa deh. Mas Dapa gimana? Mas tadi ayahnya katanya keluarganya masih mungkin ragu-ragu ya karena tadi backgroundnya udah jualan itu kok belum terlihat atau bagaimana gitu, sehingga udahlah jangan jualan, kok konsen aja kuliah misalnya. Nah itu gimana kalau sekarang ini melihat seperti ini gimana nih biar teman-teman tahu juga? Ya awalnya kan kayak gitulah, mungkin gak mau saya capek atau sebagainya. Kalau melihat sekarang ya sedikit-sedikit aja udah nggak apa-apa, asal jangan terganggu fokusnya kuliah. Dari awal emang saya sudah diingetin, Bu aku mau ini, aku mau jualan ini, ya udah katanya nggak apa-apa, walaupun berat hati berbicara begitu udah nggak apa-apa, tapi untuk fokusnya jangan sampai lupa kuliah gitu. Oke, jadi itu intinya ya. Jadi betul. Kita mau ngapain terserah, yang penting tugas kita adalah kuliah tadi. Iya, betul. Oke. Jadi sampai sekarang masih di kios S1 aja atau gimana nih rencananya? Rencananya sekarang saya bakal buka di belakang. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau makan siang, butuh bahasa, boleh ketemu Pak. Langsung dari Seoul ke Selatan. Dikasih rezeki. Iya, luar biasa ya. Jadi ini juga berguna nih buat teman-teman. Nanti misalnya habis kuliah nih pusing gitu ya, atau aduh jangan boleh langsung bahasa dulu ya. Jadi oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan lupa, tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Nah, pandemi ini cepat berakhir, kita normal kembali. Usaha yang tadi misalnya masih tergopoh-gopoh kan bukan kita saja ya, masih banyak di luar sana ada yang PHK, kemudian ada yang nasibnya tidak beruntung. Nah itu mungkin memotivasi lagi supaya nih kita pun bisa seperti ini gitu, untuk menambahkan semangat nih ke teman-teman semua ya. Jadi yang mungkin sekarang masih berada di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan ya, padahal di SMK-nya nggak makanan ya, bukan bidang skincare. Oh skincare. Bagian skincare ya. Teman saya yang nawarin waktu itu datang ke sekolah. Oke. Jadi bukan di bidang itu. Oh, jurusan apa dulu jurusan? Teknik kimia. Oh, teknik kimia. Oke. Jadi memang sudah sejalan, seirama. Jadi tinggal ini aja ya, tinggal menjalani saja. Oke, baik. Nah, sekarang nih ya, ini pertanyaan penting. Kenapa kalian memilih lagi teknik kimia di Universitas Jenderal Ahmadiyah? Nurul dulu deh. Mungkin sedikit cerita ya Pak. Boleh. Gimana aku tertarik dengan teknik kimia. Awalnya tuh memang aku suka dari SMA kan, aku dulu jurusannya Pak. SMA mana kalau boleh tahu? Bekasi.
SMA Bekasi berapa? Taman Siswa. SMA Bekasi Taman Siswa ya. Nanti kita Ya. kunjungi ke sana. Oke, lanjut. Dari SMA tuh memang kan di jurusan IPA suka seleb gitu ya Pak. Oke. Suka praktek-praktek, terus aku suka kimia gitu Pak. Di SMA kan udah Jadi belajar kimia banget. kimia banget. Terus udah gitu pinginnya mah masuk kimia murni Pak. Tapi berhubung kuotanya udah habis gitu, terus ya udahlah aku coba aja gitu teknik kimia. Terus mah aku mau masuk ke teknik kimia, kata aku gitu. Ya udah coba di Unjani kata mama gitu. Ya. Nah, kenapa mamanya itu langsung bilang ya udah di Unjani? Ya, karena yang pertama mungkin udah tahu. Catat ya. Yang pertama gimana? Yang pertama mungkin lulusannya prospek kerjanya bagus. lulusan prospek kerjanya bagus. Ini langsung dari orang tuanya ya. Oke. Terus yang kedua gimana nih? Mungkin untuk apa sih namanya prospek kerjanya luas juga Pak. Luas. Karena teknik kimia tuh nggak cuma di industri aja, bisa Nggak cuma kita di di lab juga ya. Bisa di lab terus. Di lab itu mungkin di lembaga ilmu pengetahuan. Iya, Ya. benar. Kalau sekarang sudah di lembur kalau nggak salah di LIPI itu ya. Iya. Ya, terus apa lagi tuh? Terus bisa ke Pertamina juga mungkin Pak, karena kan Oil Pertamina and itu gas. punya kan. Oil and gas ya. Jadi memang gajinya besar. Wah, menjanjikan pokoknya, Pak. menjanjikan, ya. Jadi Masa depan jangan takut menjanjikan. kalau walaupun perempuan tapi Ya. namanya teknik plus. Oke. Kuat. Kuat ya. Oke. Lanjut lagi. Kuat tapi dalamnya rapuh. Dari dalamnya rapuh tapi hatinya tetap pink ya. Ya. Sabar Kalau ya. pink. Oke, lanjut ya. Apalagi ya Pak? Apa lagi kira-kira? Menyenangkan sih Pak sebenarnya di teknik kimia tuh karena memang aku suka di lab, jadi intinya itu karena cinta. Ya. Cinta sama kimia, Kimia yang pertama. akhirnya menjatuhkan pilihannya. Kalau sudah cinta ya jatuhkan pilihannya ya ke teknik kimia. Jadi Ya. apapun hobi Anda, apapun apa namanya fashion, tadi balik lagi ke fashion, itu ya jadikan tentukan pilihan untuk adik-adik semua gitu ya. Betul, Pak. Oke, sekarang gimana, ada lagi? Atau Mas Dapa deh ya? Oke, ini karena Mas Dapa loh belum ini ya, belum merasakan mungkin kebolehannya ya. Tapi gimana Mas? Kenapa sih pilih tadi orang tuanya juga? Oh yuk, teknik kimia Unjani, teknik gitu ya? Kalau nggak salah ya. Nah kenapa sih kok orang tua tuh nyuruh saya ke Unjani? Kenapa ke nggak yang lain? Kenapa? Coba jelasin. Oke, pertama dekat ya. Itu memang tidak dipungkiri karena Cibeber di belakang kampus kita ya. Jadi nggak masalah. Oke, memang masih ada. Tapi intinya nyuruh ke teknik kimia emang udah dari SMK kan. Oh, udah dari SMA yang meneruskan tadi prodinya ya. Betul, dari SMK kan saya juga kayak sadar diri orangnya kayak kurang disiplin awalnya kan. Oke. Setelah saya masuk teknik kimia, wah gila banget nih, keras banget nih di Ya. sini kan. Jadi kalau nanti kuliah keras-keras dikit nggak apa-apa lah ya, masih santai lah ya. Oke, lanjut. Teknik kimia tuh selain dia prospek kerjanya juga tadi kan banyak banget, Banyak. luas, bisa kemana aja kayak gitu. Terus channelnya banyak nih Pak. Oke, itu yang penting ya. Channelnya Jadi banyak. channel mungkin jaringan alumni. Ya. Betul. Teknik kimia tuh banyak ya, jaringan alumninya banyak. Sekarang itu beberapa menteri juga itu berasal dari prodi teknik kimia loh. Nah, jadi kalian tuh jangan apa namanya, wah teknik kimia susah. Semua pun susah. Semua pun susah, tapi itu harus dijalani memang dan itu harus dilewati. Justru dari kesusahan itu bisa menimbulkan hasil yang baik. Ya, betul. Akhirnya terbukti loh, kan bro ini lulus ya. Akhirnya dia akan dibalikan ke tali toga. Oh, dari kiri ke kanan ya. Kalau Mas Dapa baru ya belum ya. Jadi Mas Dapa harus apa namanya melewati yang tadi itu. Baru mau disiksa ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa lah, itu bagian dari hidup. Tadi kita sudah ceritakan ada yang support juga, kemudian milih teknik kimia nih. Nah, tadi diceritakan bahwa prospeknya bagus, terus kalian juga memilih berdasarkan passionnya ya. Kemudian mungkin dorongan dari orang tua tuh tadi karena prospeknya jelas, kemudian kerjanya terbuka luas ya. Jadi tidak hanya ini ya, jadi tidak hanya di industri tadi, mungkin bisa juga di laboratorium penelitian dan lain-lain gitu ya. Dan itu tentu saja kalau kita bicarakan gaji mungkin itu luar biasa ya dengan bayarnya. Karena gini, saya dari teknik elektro ya.
beberapa kali project atau beberapa kali dari narasumber gitu ya, pembuatan pabrik dan lain-lain, kita tuh nunggu dari teknik kimia dulu. Oh iya, kalau teknik kimia prosesnya udah jelas, baru deh kita rancang pembangkitnya, kita rancang juga kapasitas bebannya, rancang juga kontrolnya seperti apa. Nah itu memang makanya kalau di di teknik kimia itu ada perancangan pabrik. Itu tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu adalah perancangan pabrik ya. Jadi coba jurusan mana ya, prodi mana yang syarat kelulusannya salah satu syarat kelulusannya adalah bikin pabrik, coba ya. Jadi dari manajemen perusahaan, kemudian komponen-komponennya, ada neraca massa, kemudian dan lain-lain banyak sekali. Nah, jadi memang itu keuntungan di prodi teknik kimia ya. Baik ya. Jadi mungkin nanti Mas Dapa akan mengalami susahnya merancang pabrik ya. Siap-siap ya. Oh iya, prospek kerja luas kan. Udah gitu awalnya sih emang gak suka ngitung aku kan. Dengan angka tuh emang gak suka aku kan. Tapi makin kesini makin asik juga nih kimia kan, dari praktek kayak ekstraksi, distilasi dan gitu-gitu ternyata seru. Awalnya itu sih aku suka. Oke, karena masih kita menyambung ke tema kita pagi ini ya, ini udah berangsur siang ya. Jadi sekarang boleh deh promoin produk-produk kalian semua, sehingga nanti teman-teman atau adik-adik yang di lingkungan Unjani ini bisa memesan begitu. Silakan, boleh. Untuk teman-teman yang mau ikut PO Taichan ataupun Sambal Cumi, bisa WA aku di bawah sini, dan Instagram aku bisa follow juga. Nanti ikut PO di Instagram aku juga bisa. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku bisa bisa membuka kios seperti Dapa mungkin. Amin. Oke. Jadi harapannya nanti ada kiosnya ya. Oke, silakan Mas Dapa, dipromosikan juga dong. Ya buat semua. Ya buat teman-teman misalnya yang mau tahu, buat yang mau tahu Aci bisa langsung DM aja ke Instagram aku, mungkin nanti ada di bawah. Sama untuk yang mau bakso, mungkin untuk sekarang bisa langsung datang ke Batu Nunggal Indah, Jalan Waas nomor 10B. Oke. Jadi sebelum buka di belakang cabangnya, boleh datang dulu ke Batu Nunggal. Boleh datang dulu ke Batu Nunggal, atau boleh aku anterin. Langsung dianterin dari Korea. Minimal pemesanan 10. Tetap ada syarat ya. Oke, marketing banget. Oke, sekarang deh pesan dan kesan kalian deh terakhir buat mungkin adik-adik masih bingung saya mau masuk prodi teknik atau enggak, terus misalnya apa yang membedakan kimia dengan teknik kimia dan lain-lain, boleh deh dipromoin deh prodinya, silakan. Untuk adik-adik atau yang baru mau masuk teknik kimia, jangan takut hanya karena ada kata kimia, karena kimia itu mungkin memang susah, jelimet gitu ya. Jangan takut, karena di teknik kimia tuh seru banget. Terus kita punya lab juga yang fasilitasnya bagus, alhamdulillah. Terus intinya jangan takut gitu Pak, karena memang banyak orang yang sudah mendengar kimia tuh langsung wah kimia tuh susah gitu. Ternyata enggak. Jadi stigma negatif itu bisa kita tangkis. Ya, Jangan takut gitu. Jangan takut, intinya jangan takut. Lihat laboratoriumnya tuh, lihat tuh. Ini ada proses-prosesnya ya. Di situ ada pengaturan panas juga, pengaturan valve, kemudian apa lagi nih? Banyak sekali kan? Ada destilasi, tadi sudah dijelaskan juga ya. Ada destilasi. Pokoknya banyak deh. Aku juga nggak hafal. Oke. Apa lagi kira-kira? Nah, oke, dari Mas Dapa deh. Dari aku yang mungkin sama kayak Nurul ya, buat adik-adik semua, buat yang mau masuk teknik kimia, nggak usah takut untuk susah, nggak usah takut untuk yang lain-lain. Pokoknya mah kalian itu harus positif,
dari pikiran yang jelas mau belajar dulu. Kimia tidak semenyeramkan apa yang kalian pikirkan. Kimia tidak semenyeramkan ya. Betul. Aku juga dapat A. Oke, lanjut. Iya, kimia itu sebenarnya menyenangkan asal kalian itu menikmati dan menikmati. Intinya adalah menikmati ya. Jangan ada unsur keterpaksaan. Nah, itu yang penting. Iya. Itu apa? Chemistry ya. Betul. Kalian harus dapat chemistry-nya. Kalau udah ada chemistry, udah nyaman pasti. Iya. Oke, tadi sudah sudah dijelaskan bahwa prodi teknik kimia ini memiliki jenjang yang bagus. Kemudian kalian tidak usah khawatir juga dengan kuliah, kita masih bisa berwirausaha atau wirausaha malah menunjang kuliah ya. Jadi itu yang ada di prodi teknik kimia Unjani. Terus kalian juga jangan khawatir labnya seperti apa sih, labnya banyak. Ini baru satu lab, nanti ada lagi lab yang di sebelah sana, di ruang atas juga ada. Jadi jangan khawatir, labnya itu juga komplit, semua processing miniatur yang ada di industri juga bisa kalian manfaatkan sebagai ajang kalian menambah potensi diri hingga tadi bekalnya ya, bekal di industri seperti apa. Baik, mungkin itu saja, cukup kesan-kesan terakhirnya udah ya. Jadi intinya masuk ke prodi teknik kimia ya, itu hanya ada di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani ya. Nanti kalian tadi saya sudah bilang kalian bisa tanya-tanya melalui Instagram kami di PMB Unjani atau di Facebooknya admisi PMB Unjani atau di TikTok ya, di TikTok juga ada, di TikToknya di PMB Unjani juga ya. Kemudian atau tadi ada info kalian jika kalian ingin bertanya misalnya 24 jam kami melayaninya ya. Jadi bisa ke 0811 2497 890 dan 0811 249 7899. Nah, semuanya ada, atau di website pun cukup tadi di pmb.unjani.ac.id. Mau nanya apapun boleh ya, asal jangan nanya jualan apa karena kita nggak jualan ya. Kalau mau Taichan nanyanya silakan langsung ke Kak Nurul ya. Kalau nanyanya bakso dan bakso aci ya tadi. Nah itu langsung ke tahu aci ya, itu langsung nanya ke Mas Dava. Oke, terima kasih. Ini Breakfast kayaknya paling paling gokil. Karena kita langsung mengundang 2 orang sekaligus dan biasanya itu para dosennya. Nah, kali ini mahasiswanya biar tahu langsung bahwa prodinya itu asik gitu. Jadi jangan cuma dari dosennya aja. Jadi dari mahasiswanya juga begitu ya. Tentang kayak gitu. Dan kalian juga jangan khawatir kalau misalnya ada kegiatan di fakultas atau di prodi itu ada kegiatan mahasiswa ya. Nah, untuk menunjukkan bakat kalian nanti misalnya untuk berorganisasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani juga memiliki UKM yang bisa menunjang hobi-hobi kalian tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Nurul. Sukses terus untuk usahanya, sukses juga untuk karirnya. Saya ucapkan lagi selamat menempuh sarjana baru. Dia negara. Dan selamat menempuh mahasiswa baru ya. Jadi ada sarjana baru dan mahasiswa baru. Oke, tentunya saya undur diri. Jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi di acara Breakfast yang tentunya akan menarik juga ya. Apa sih Breakfast? Kita ulang lagi ya. Bincang asik bersama fakultas lewat podcast. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu.